Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu pagi, seorang pria datang tergesa-gesa ke istana sambil menyeret seorang pemuda-muda yang wajahnya ketakutan. Ia menghadap raja dan berkata, "Baginda, pemuda ini telah mencuri kudaku yang sangat berharga. Aku memintanya dihukum seberat-beratnya." Pemuda itu pun membela diri, "Ampun Baginda, aku tidak mencuri. Kuda itu memang milikku. Akulah pemilik aslinya." Raja bingung. Dua orang itu sama-sama yakin bahwa merekalah pemilik kuda yang sebenarnya. Sayangnya, tidak ada saksi yang bisa membuktikan siapa yang berkata jujur. Tidak ada bukti tertulis, dan kuda itu pun tidak punya tanda khusus. Raja memanggil para penasihatnya, tapi tidak satu pun dapat memberi jalan keluar yang masuk akal. Karena sudah bingung, Raja kembali teringat akan satu nama yang selalu bisa memecahkan persoalan pelik, Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Raja menjelaskan perkara ini, dan Abu Nawas diminta memberikan keputusan yang adil. "Berikan hamba waktu hingga esok pagi," kata Abu Nawas. Keesokan harinya, orang-orang sudah berkumpul di halaman istana. Di tengah kerumunan, berdirilah si penuduh, si pemuda, dan kuda yang menjadi pokok perkara. Abu Nawas muncul sambil membawa satu kantong kecil berisi jerami dan satu lagi berisi air. Ia memerintahkan agar kuda itu dilepaskan. Lalu kepada dua orang yang bersengketa, ia berkata, "Mari kita lihat siapa pemilik kuda ini sebenarnya. Kalian berdua berdiri di tempat masing-masing, dan panggil kuda itu dengan suara yang biasa kalian pakai saat memanggilnya. Biarkan kuda itu yang memilih." Si pria tua berteriak dengan suara lantang dan galak, "Kemarilah, kuda bodoh. Cepat ke sini." Sementara si pemuda-muda hanya berjongkok, sambil mengeluarkan jerami dan air dari kantongnya, lalu memanggil pelan, "Ayo, ke sini, minum dulu." Kuda itu diam sejenak, lalu melenguh pelan dan berjalan perlahan ke arah si pemuda. Ia menghampiri dengan tenang dan mulai memakan jerami dari tangan pemuda itu. Abu Nawas langsung berkata, "Tak perlu diragukan lagi. Kuda ini mengenal suara, perlakuan, dan aroma dari tuannya. Kuda tak bisa berbohong." Raja mengangguk puas. "Keputusanmu sangat bijak, Abu Nawas." Abu Nawas lalu berkata, "Orang yang benar-benar memiliki sesuatu akan memperlakukan miliknya dengan kasih sayang, bukan dengan amarah dan paksaan." Raja pun menyuruh para penjaga menangkap pria tua itu karena telah memfitnah. Si pemuda menangis haru, berterima kasih kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdasan Abu Nawas menyelamatkan seseorang dari ketidakadilan. Raja kembali menawarkan jabatan penasihat kerajaan kepada Abu Nawas, namun seperti biasa, ia menolak dengan sopan. "Hamba lebih senang hidup di antara rakyat, Baginda." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya menghadap raja dalam keadaan gusar. "Baginda," katanya, "permata pusaka warisan keluarga saya telah dicuri. Hanya ada 3 orang yang bisa masuk ke dalam kamar tempat saya menyimpannya, 3 pelayan saya sendiri." Raja pun memerintahkan agar ketiga pelayan itu ditahan. Ketika mereka ditanyai, semuanya menyangkal. Tak seorang pun mengaku mencuri permata itu. Raja bingung, tidak ada bukti, dan tak ada saksi. Ketiga pelayan dikenal jujur dan bekerja selama bertahun-tahun tanpa masalah. Lagi-lagi Raja teringat pada Abu Nawas, penasihat tidak resmi kerajaan yang cerdas namun bersahaja. "Abu Nawas," kata Raja setelah menceritakan masalahnya, "bisakah engkau membantu menemukan siapa pencuri sebenarnya?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Hamba akan mencobanya, Baginda." Abu Nawas lalu meminta ketiga pelayan itu dibawa ke sebuah ruangan khusus. Di sana, ia memberi masing-masing sebatang tongkat kayu yang panjangnya sama. "Bawalah tongkat ini pulang malam ini," kata Abu Nawas, "dan simpan di bawah bantal kalian. Siapapun yang mencuri permata, tongkatnya akan bertambah 1 jengkal panjang esok pagi." Ketiga pelayan itu tampak ketakutan dan bingung, namun mereka pun menuruti perintah itu dan pulang. Keesokan harinya, mereka kembali ke istana dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas memeriksa satu persatu, lalu menunjuk salah satu dari mereka. "Baginda, inilah pencurinya." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu? Semua tongkat tampak sama panjangnya." Abu Nawas tertawa pelan. "Tidak, Baginda, lihatlah tongkat milik pelayan ini. Sedikit lebih pendek dari yang lain."
Pelayan itu pun gemetar. Ia akhirnya mengaku telah mencuri permata dan menyembunyikannya di tempat tidur jerami kandang kuda. Raja bertanya, "Tapi bukankah engkau mengatakan tongkatnya akan bertambah panjang?" Abu Nawas menjawab, "Benar, Baginda. Tapi aku hanya mengatakan itu untuk menakut-nakuti mereka. Karena takut ketahuan, si pencuri malah memotong sedikit ujung tongkatnya malam tadi, berharap bisa menyesuaikan jika benar-benar bertambah panjang." Raja pun tertawa puas. "Engkau memang licik dengan cara yang baik, Abu Nawas. Pelayan yang bersalah dihukum sesuai hukum kerajaan, sementara permata dikembalikan kepada sang saudagar." Abu Nawas sekali lagi ditawari jabatan penting di istana, dan seperti biasa, ia menolak dengan rendah hati. "Hamba hanya ingin membantu bila dibutuhkan, Baginda. Biarlah hamba tetap menjadi rakyat biasa." Cerita selanjutnya. Suatu hari, suasana pasar di kota Baghdad mendadak gaduh. Dua pria bertengkar hebat di tengah keramaian. Seorang pria tua dan seorang pemuda sama-sama memegang sepotong roti yang sudah tergigit sedikit. "Aku yang membelinya," teriak sang pemuda. "Tidak, roti ini jatuh dari keranjangku," bantah si pria tua. Warga yang lewat mencoba melerai, namun tidak ada yang tahu siapa yang benar. Akhirnya, keduanya dibawa ke pengadilan, tapi hakim bingung karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti siapa pemilik roti tersebut. Raja kembali memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan perkara aneh ini. Setelah mendengar aduan kedua pihak, Abu Nawas meminta sepotong roti itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia mencium aromanya, memperhatikan remah-remahnya, lalu berkata, "Aku akan memutuskan siapa yang berhak atas roti ini, tapi dengan cara yang adil." Abu Nawas memanggil seorang pengemis yang tampak lapar dari pinggir pasar. "Kemarilah," katanya, "aku akan memberimu kesempatan untuk mencicipi roti ini." Pengemis itu pun menggigit roti tersebut perlahan, sambil menikmati setiap kunyahan. Ia mengangguk puas. "Sekarang," kata Abu Nawas, "katakan padaku, apakah roti ini lebih enak dari roti-roti lain yang biasa kau makan?" Pengemis itu menjawab, "Rasanya biasa saja, Tuan. Tapi teksturnya agak keras di bagian pinggirnya, seperti roti yang sudah dibakar ulang." Abu Nawas tersenyum, lalu menatap si pria tua. "Apakah engkau menjual roti seperti ini?" Pria tua menjawab cepat, "Tidak. Roti-roti daganganku selalu hangat dan empuk, baru keluar dari tungku." Abu Nawas beralih ke si pemuda, "Bagaimana denganmu?" Pemuda itu tampak gugup. "Ya, aku memang membeli roti itu pagi-pagi sekali, lalu menyimpannya di sakuku selama bekerja." "Jadi benar, ini roti yang disimpan lama, bukan roti segar," kata Abu Nawas. Raja mengangguk, kagum pada cara berpikir Abu Nawas. "Berarti pemuda ini yang benar." "Ya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Roti ini memang bukan milik pria tua, karena bukan seperti roti yang ia jual. Dan terlalu keras untuk ukuran roti dagangannya." Pemuda itu pun diberi kembali rotinya, dan si pria tua meminta maaf karena telah menuduh tanpa bukti. Abu Nawas kembali membuktikan bahwa logika dan pengamatan kecil bisa mengungkap kebenaran. Warga yang menyaksikan ikut bersorak, takjub pada kepandaian Abu Nawas yang sederhana namun mengena. Raja pun berkata sambil tertawa, "Seandainya semua roti sengketa diserahkan padamu, tak akan ada satu gigitan pun yang salah tempat." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Selama rakyat masih lapar dan keadilan masih dibutuhkan, hamba akan tetap turun ke pasar." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, datanglah 3 orang bersaudara menghadap raja. Mereka tampak saling curiga, berwajah tegang, dan membawa 3 peti kayu besar di atas gerobak. Salah satu dari mereka, si sulung, membuka pembicaraan. "Baginda, kami datang membawa warisan dari ayah kami yang baru saja wafat. Ayah kami adalah saudagar kaya, dan ia meninggalkan 3 peti ini untuk kami. Tapi kami berselisih paham karena tidak tahu isi dari masing-masing peti, dan kami tidak tahu bagaimana membaginya secara adil." Si tengah menyela, "Satu peti tampaknya sangat berat, satu lagi sedang, dan satu sangat ringan. Tapi kami tidak diizinkan membuka peti itu sebelum dibagikan, karena ayah kami berwasiat, barang siapa membuka peti bukan miliknya, maka ia akan terkena kutuk hidup sengsara." Si bungsu menambahkan, "Kami takut membaginya sembarangan. Kami curiga salah satu peti itu kosong, sementara yang lain berisi harta karun. Kami tidak ingin salah satu dari kami tertipu."
Raja mengelus janggutnya, bingung. Jika kalian tak boleh membuka petinya, bagaimana aku bisa memutuskan? Karena itulah kami datang kepada Baginda, kata mereka hampir bersamaan. Kami mohon bantuan. Raja pun memanggil Abu Nawas, penasihat cerdik yang selalu punya cara tidak biasa dalam menyelesaikan masalah pelik. Setelah mendengarkan semua cerita dengan seksama, Abu Nawas tersenyum. Baik, aku akan menyelesaikan perkara ini. Tapi aku membutuhkan waktu 1 hari dan izin untuk membawa ketiga peti ini ke rumahku. 3 bersaudara itu pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan ketiga peti dan ketiga bersaudara itu. Wahai Baginda, setelah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama, saya telah memutuskan cara membaginya. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Saya akan membagi isi ketiga peti ini secara adil. Tapi, untuk itu, saya akan lakukan satu hal terlebih dahulu. Abu Nawas memerintahkan agar setiap peti dibawa ke ruangan tertutup satu persatu. Di sana, hanya Abu Nawas dan 1 saksi kerajaan yang masuk. Peti tidak dibuka, hanya diletakkan dan ditimbang dengan alat penyeimbang tua. Kemudian, Abu Nawas keluar dan mengumumkan hasilnya. Peti pertama sangat berat, peti kedua cukup berat, dan peti ketiga hampir kosong. Ketiga bersaudara saling menatap dengan cemas. Tapi, lanjut Abu Nawas, aku sudah tahu isi masing-masing peti tanpa membukanya. Bagaimana bisa? Tanya Raja, penasaran. Abu Nawas tersenyum. Saya hanya menggoyangkan masing-masing peti dan mendengar bunyinya. Peti pertama terdengar seperti berisi emas, berat dan padat. Peti kedua berbunyi seperti batu, mungkin berisi tembikar atau perak. Peti ketiga nyaris tak berbunyi, hanya terdengar desiran, seperti kertas. Sontak si bungsu menjerit, "Ah, itu pasti surat-surat atau dokumen warisan." Abu Nawas mengangguk, "Tepat. Saya tidak membuka petinya, tapi saya mengukur, mendengar, mencium, dan merasakan getarannya. Lalu saya tahu satu hal, harta itu tak selalu berupa benda berat. Yang paling ringan, bisa jadi paling bernilai." Raja pun bertanya, "Jadi siapa dapat yang mana?" Abu Nawas memandang mereka satu persatu. "Kalian bertiga telah datang dengan hati yang curiga. Maka pembagian akan saya lakukan berdasarkan kepercayaan. Siapa yang bersedia memilih terakhir, dia yang saya beri hak pertama." Ketiga saudara itu terdiam. Si bungsu berkata pelan, "Aku yang akan memilih terakhir, karena aku yakin apapun yang tersisa, itu bagian yang terbaik untukku." Cerita selanjutnya. Di sebuah sudut kota Baghdad, terdapat seorang pedagang kain bernama Zahir. Ia dikenal luas karena tokonya besar dan kain-kainnya tampak indah. Namun, belakangan ini, warga mulai berbisik bahwa Zahir tidak jujur. Beberapa pembeli mengeluh kain yang dibelinya cepat robek, warnanya luntur, atau ternyata dijahit dari bahan murahan. Tapi karena Zahir pandai bicara dan selalu menunjukkan wajah ramah, tak seorang pun bisa membuktikan kecurangannya. Suatu hari, seorang janda tua menangis di depan pasar. Ia baru saja membeli selembar kain mahal dari Zahir, yang katanya asli dari negeri jauh. Namun, saat hendak dijahit, kain itu sobek hanya karena tersentuh jarum. "Aku menabung selama berbulan-bulan," isaknya, "dan kain ini tak lebih kuat dari lap debu." Beberapa warga mulai marah, namun Zahir dengan tenang berkata, "Itu pasti salahmu sendiri. Kau salah menyimpannya, aku tidak bersalah." Kasus ini pun sampai ke telinga raja, yang langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin engkau menyelidiki kasus pedagang ini. Tapi, ingat, engkau tidak boleh menggunakan kekuasaan kerajaan. Bertindaklah seperti rakyat biasa, dan buktikan kebenarannya." Abu Nawas menerima tugas itu dengan senang hati. Ia menyamar sebagai orang kampung, dengan pakaian lusuh dan penampilan seperti orang awam. Lalu ia datang ke toko Zahir. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas masuk sambil menenteng kantong kecil berisi uang. "Tuan pedagang," katanya, "aku ingin membeli kain paling bagus. Anak gadisku akan menikah, dan aku ingin memberi hadiah terbaik." Zahir melihat penampilan Abu Nawas dan tersenyum sinis. Tentu, ini kain dari Persia, lembut, kuat, dan tidak luntur. Tapi mahal, Tuan." "Tak mengapa," kata Abu Nawas, "asal benar-benar bagus." Abu Nawas membeli 2 potong kain dan membawanya pulang. Namun, ia tak langsung ke rumah. Ia pergi ke rumah seorang penenun tua yang jujur dan terampil, lalu meminta bantuan.
"Paman," kata Abu Nawas, "tolong periksa benang kain ini. Aku ingin tahu, benarkah ini dari Persia?" Penenun tua itu memeriksa dengan teliti, lalu tertawa kecil. "Ini bukan kain Persia, ini kain lokal biasa, hanya dicelup dengan warna mencolok. Bahkan benangnya tipis dan campuran serat kasar." Abu Nawas tersenyum. Ia sudah mendapatkan bukti. Perangkap terpasang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke toko Zahir, kali ini membawa seorang pelayan istana yang menyamar sebagai pembeli kaya. Pelayan itu berkata lantang, "Saya dengar Anda punya kain Persia terbaik. Saya ingin beli 2 gulung besar untuk keperluan istana." Zahir langsung sumringah. Ia mengeluarkan kain-kain terbaik, termasuk jenis yang sama dijual ke Abu Nawas. Abu Nawas, yang berdiri di belakang, berseru, "Tunggu. Aku tahu kain itu kain yang kubeli kemarin. Tapi bukan dari Persia." Warga pasar yang mendengar mulai berkumpul. Zahir berusaha membela diri, "Siapa kau? Jangan asal tuduh." Abu Nawas pun membuka penyamarannya. Ia menunjukkan surat resmi dari raja dan menyampaikan hasil pemeriksaan penenun tua. "Kau telah menipu rakyat dengan kain palsu dan harga selangit. Dan lebih dari itu, kau menghina martabat pedagang jujur di kota ini." Zahir pucat pasi. Ia tak bisa membantah lagi karena warga pun mulai mengakui bahwa mereka pernah tertipu. Akhir yang adil, Zahir ditangkap dan diadili. Ia diperintahkan untuk mengembalikan semua uang pembeli yang tertipu, dan selama setahun ia tak diizinkan berdagang kecuali di bawah pengawasan pasar. Raja merasa puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang tidak menggunakan kekerasan atau ancaman, melainkan akal sehat, penyamaran, dan sedikit permainan peran. Warga kembali percaya bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, dan Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebenaran tak butuh kekerasan, hanya kecerdikan dan keberanian. Dan ketika raja kembali menawarkan jabatan penasihat kerajaan penuh waktu, Abu Nawas hanya berkata, "Baginda, selama masih ada pedagang licik dan janda yang menangis di pasar, izinkan hamba tetap menjadi rakyat biasa yang berjalan tanpa tandu." Cerita selanjutnya. Suatu hari, Raja Baghdad menerima laporan bahwa ada keluhan dari rakyat jelata di pelosok kota. Mereka merasa pengadilan tidak adil, para pejabat terlalu sibuk dengan orang kaya, dan suara rakyat kecil seolah tak terdengar. Raja pun memanggil Abu Nawas, penasihatnya yang terkenal cerdik. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin tahu apakah benar rakyat merasa tertindas. Tapi jika mereka tahu kau dari istana, mereka pasti tak akan berkata jujur. Aku ingin kebenaran, bukan basa-basi." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, izinkan hamba menyamar menjadi rakyat biasa. Hamba akan pergi, tak sebagai Abu Nawas, tapi sebagai Hasan si pengembara." Raja setuju, dan memberi waktu seminggu untuk penyelidikan ini. Abu Nawas mengganti pakaiannya. Ia mengenakan jubah lusuh, penutup kepala seadanya, dan membawa kantong berisi roti keras dan air. Ia keluar dari gerbang istana seorang diri, tanpa pengawal, tanpa identitas, menjadi rakyat biasa. Ia mulai dari pasar kecil di pinggiran Baghdad. Di sana ia melihat seorang wanita tua sedang diusir dari toko roti. "Kau belum bayar utang minggu lalu," bentak si pemilik toko. "Tolonglah, cucuku sakit. Aku hanya butuh sepotong roti," kata wanita tua itu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas membayar roti itu dengan 2 koin peraknya. Tapi ia tidak pergi begitu saja. Ia bertanya kepada wanita tua itu, "Apa tidak ada pejabat yang bisa membantu ibu?" Wanita itu tertawa getir, "Kalau kau bukan saudagar atau kerabat pejabat, kau hanya seperti debu di jalan. Hanya dilihat saat mengganggu." Abu Nawas mencatat hal itu dalam hatinya. Hari berikutnya, Abu Nawas menyamar sebagai penjual kain bekas. Ia duduk di depan pengadilan rakyat, di mana banyak warga mengantre membawa keluhan tentang utang yang tak dibayar, hasil panen yang diambil paksa, atau tanah yang dirampas oleh orang berkuasa. Abu Nawas memperhatikan bahwa mereka yang berpakaian bagus atau membawa hadiah cepat dilayani. Sementara yang berpakaian compang camping, seperti dirinya, harus menunggu berjam-jam atau bahkan diusir. Seorang petugas pengadilan meludah ke tanah saat melihat Abu Nawas mendekat. "Kau bukan siapa-siapa. Kalau tidak punya hadiah untuk hakim, jangan buang waktu kami." Abu Nawas menunduk dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia mencatat satu lagi dosa sistem yang sedang rusak. Pada hari kelima penyamarannya, Abu Nawas pergi ke kantor seorang pejabat kota.
Ia berpura-pura menjadi orang desa yang kehilangan ternaknya karena dipungut paksa oleh prajurit. "Aku hanya ingin keadilan," katanya kepada penjaga. Penjaga menertawakannya. "Keadilan? Keadilan hanya untuk orang yang bisa bayar. Kau pikir ini mimpi?" Tepat saat itu, kepala pejabat keluar dari ruangan. Ia melihat si pengemis, yang tak lain adalah Abu Nawas, dan berkata, "Hah, buang orang ini." "Bau, mengganggu." Abu Nawas diam, tapi di dalam dadanya, api mulai menyala. Seminggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah lelah, rambut acak-acakan, dan pakaian compang camping. Raja bahkan hampir tidak mengenalinya. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata lantang, "Baginda, hamba telah menemukan negeri lain dalam negeri Baginda sendiri." Raja tertegun. Negeri di mana suara rakyat hanya didengar jika mereka membawa hadiah. Negeri di mana roti lebih mahal dari keadilan. Negeri di mana pengadilan menjilat kekayaan dan meludahi kemiskinan. Suasana istana sunyi. Semua pejabat menunduk. "Baginda," lanjut Abu Nawas, "selama hamba menjadi rakyat biasa, tak ada seorang pun yang melihat siapa hamba sebenarnya. Dan dari situ, hamba melihat siapa sesungguhnya mereka." Raja marah. Ia memanggil semua pejabat yang disebut Abu Nawas. Setelah penyelidikan, ternyata memang banyak laporan yang diabaikan, suap yang diterima, dan pengabaian terhadap warga kecil. Raja memecat beberapa pejabat, mengganti petugas pengadilan, dan memerintahkan agar setiap laporan rakyat harus dicatat, baik dari orang kaya maupun miskin. Raja kembali menawarkan Abu Nawas jabatan tinggi, kepala pengadilan atau bahkan penasihat utama istana. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya ingin tetap punya kebebasan untuk menyamar menjadi siapa saja, karena terkadang, kebenaran hanya bisa dilihat dari bawah." Dan sejak hari itu, warga Baghdad percaya bahwa selama Abu Nawas masih ada, keadilan akan selalu punya tempat bahkan untuk yang paling lemah. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, suasana istana tiba-tiba menjadi tegang. Dua orang pria berdiri di hadapan raja sambil saling menyalahkan. Mereka berdua saudara kandung, namun kini tak ubahnya seperti musuh bebuyutan. "Baginda, adik hamba telah mencuri warisan yang menjadi hak hamba," teriak si kakak dengan nada marah. "Itu tidak benar, Baginda," sanggah si adik. "Justru kakak hamba yang menipu dan menyembunyikan sebagian harta milik bersama." Raja mengelus janggutnya, bingung. Kasus perebutan harta warisan memang bukan hal baru, tetapi jika terjadi antar saudara kandung, situasinya jadi lebih rumit. Setelah mendengar perdebatan mereka, Raja menyadari bahwa tidak mudah mengetahui siapa yang jujur. Akhirnya, ia pun memanggil satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik dengan cara yang tak terduga, Abu Nawas. Saat Abu Nawas tiba, Raja segera menjelaskan perkara yang sedang terjadi. Kedua saudara ini mendapat warisan dari ayah mereka, jelas sang raja. Tapi masing-masing mengklaim bahwa saudaranya telah mengambil lebih dari bagiannya. Mereka tidak mau berdamai. "Hamba tidak tahu siapa yang berbohong." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tidak langsung menginterogasi, tetapi malah berkata, "Baginda, beri hamba waktu 2 hari. Hamba ingin menyelidiki perkara ini dengan caraku sendiri." Raja pun menyetujui. Malam harinya, Abu Nawas menyamar sebagai pedagang barang antik dan menyewa sebuah kios kecil di dekat pasar. Ia membuat pengumuman menarik, "Aku membeli benda-benda warisan kuno dengan harga tinggi, terutama yang memiliki nilai sejarah atau nilai emas." Kabar itu menyebar cepat. 2 hari kemudian, datanglah si adik ke kios Abu Nawas. Ia membawa sebilah pedang tua, katanya peninggalan ayahnya. "Ini milik keluarga kami," katanya. "Tapi aku perlu uang, jadi aku jual saja." Abu Nawas pura-pura kagum dan membeli pedang itu dengan harga tinggi. Ia mencatat dalam hati, adik menyimpan warisan secara diam-diam. Keesokan harinya, si kakak datang dengan membawa sebuah kotak kayu berisi koin emas. "Ini harta peninggalan orang tua kami. Tapi aku berhak atas semua ini karena adikku sudah mengambil kebun ayah kami dulu." Abu Nawas mengangguk, berpura-pura percaya. Ia tidak membeli koin itu, tapi menawarkan untuk menyimpannya sebagai jaminan. Kini, Abu Nawas tahu satu hal penting, kedua saudara itu telah menyembunyikan sebagian warisan. Mereka sama-sama tamak. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia meminta raja mengundang kedua saudara itu untuk hadir bersamanya. Saat mereka tiba,
Abu Nawas sudah menyiapkan meja dan 2 kursi di tengah ruangan. Di atas meja itu, diletakkan sebuah peti kayu berukir indah. "Ini," kata Abu Nawas, "adalah harta terakhir peninggalan ayah kalian. Peti ini baru ditemukan di ruang bawah tanah istana. Raja menyerahkannya kepada hamba untuk menentukan siapa yang pantas menerimanya." Mata kedua saudara itu langsung berbinar. "Namun," lanjut Abu Nawas, "karena kalian berdua saling menuduh dan saling menyembunyikan bagian, maka aku ingin mengetes kejujuran kalian." Ia menatap tajam ke arah mereka. "Kalian harus sepakat, jika satu di antara kalian berani mengaku menyembunyikan warisan yang bukan haknya, peti ini akan menjadi milik saudaranya sepenuhnya. Tapi jika tak ada yang mengaku, maka isi peti ini akan dibagi rata, setengah untuk masing-masing." Si kakak mulai berkeringat, si adik terlihat gelisah. Abu Nawas menunggu dalam diam. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, si adik berdiri. Aku mengaku," katanya lemas. "Aku memang menyimpan pedang warisan itu tanpa memberitahu kakakku. Tapi hanya itu." Si kakak langsung berteriak, "Lihat, dia sendiri sudah mengaku, peti itu hakku." Namun, Abu Nawas mengangkat tangan, meminta mereka diam. "Aku berterima kasih atas pengakuanmu," katanya kepada si adik. "Sekarang, peti ini akan kubuka." Semua mata tertuju ke peti kayu itu. Abu Nawas membuka tutupnya perlahan-lahan, dan ternyata peti itu kosong. "Tidak ada harta di dalamnya," kata Abu Nawas tenang. "Yang ada hanya ujian untuk melihat siapa yang masih punya hati jujur." Ia menoleh pada raja. "Baginda, kedua orang ini telah menyembunyikan bagian mereka masing-masing. Namun hanya satu yang berani mengaku. Maka menurut hamba, bagian warisan yang belum terbagi sepantasnya diberikan kepada dia yang lebih jujur." Raja mengangguk puas. Raja pun memerintahkan agar pembagian warisan yang masih tersisa diberikan sepenuhnya kepada si adik yang mengaku, dan meminta si kakak mengembalikan koin emas yang disembunyikannya untuk disumbangkan ke panti anak yatim. "Kalian adalah saudara," ujar sang raja, "jika kalian tak bisa saling mempercayai, maka bukan harta yang hilang, tapi hubungan darah kalian sendiri." Kedua saudara itu terdiam, si adik menangis haru, dan si kakak pun akhirnya mengakui kesalahannya. Abu Nawas tersenyum. "Kadang," katanya, "untuk melihat siapa yang benar, kita hanya perlu menciptakan pilihan yang membuat orang mengorbankan egonya, atau mengorbankan saudaranya." Dan sekali lagi, Abu Nawas menyelesaikan perkara bukan dengan hukuman keras, tapi dengan kecerdikan dan permainan hati. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, Baghdad sedang dilanda kegemparan yang aneh. Setiap pagi, di pasar-pasar, di kedai teh, bahkan di istana, warga ramai membicarakan hal yang sama, ramalan bintang. "Bintangku bilang hari ini aku harus hati-hati dengan uang. Katanya, minggu ini akan ada orang tua yang sakit parah, aku jadi takut. Ramalan zodiakku menyarankan jangan bepergian, bisa-bisa terjadi kecelakaan." Suasana kota jadi mencekam. Banyak orang menunda berdagang, sebagian tidak berani keluar rumah, dan yang lain bahkan datang ke kuil-kuil untuk meminta keselamatan. Sumber kegaduhan ini berasal dari seorang peramal baru yang datang dari luar kota. Ia menamakan dirinya Syekh Nujum, dan mengaku bisa membaca nasib manusia dari bintang-bintang di langit. Ia membuka tenda besar berwarna hitam keemasan di tengah pasar, dan setiap hari dikerumuni ratusan orang. Syekh Nujum mengenakan jubah mewah, membawa tongkat panjang, dan berbicara dengan suara berat yang dibuat-buat. Ia tidak hanya meramal, tapi juga mempengaruhi. "Kamu akan mengalami musibah besar dalam 3 hari. Katanya pada seorang pedagang. "Kamu akan ditinggal orang terkasih, bersiaplah." Katanya pada seorang ibu rumah tangga. Anehnya, beberapa ramalan itu terjadi. Seorang pedagang kehilangan hartanya karena dirampok. Seorang janda meninggal setelah seminggu sakit. Orang-orang makin percaya. Namun, apa yang tak disadari adalah, ramalan itu memengaruhi cara berpikir dan bertindak orang-orang. Banyak yang ketakutan, berhenti mencari nafkah, atau justru mempercepat hal buruk terjadi karena sikapnya sendiri. Situasi ini membuat raja gelisah. Ekonomi kota melambat, warga hidup dalam ketakutan, dan banyak laporan palsu tentang nasib buruk yang belum terjadi. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja dengan serius, "hamba mencium bau penipuan di balik segala ramalan ini. Tapi hamba tidak punya bukti. Jika hamba menutup tenda Syekh Nujum secara paksa,
rakyat bisa memberontak karena terlalu percaya padanya. Hamba butuh cara yang cerdik. Abu Nawas tersenyum. Tenang Baginda, biarkan hamba menyelidikinya. Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di pasar dengan pakaian compang camping. Ia menyamar sebagai petani miskin yang baru datang dari desa. Ia masuk ke tenda Syekh Nujum. "Syekh," katanya dengan suara dibuat-buat, "hamba datang dari jauh. Istri hamba sakit. Hamba ingin tahu, apakah akan ada keberuntungan dalam hidup hamba." Syekh Nujum melihat ke langit-langit tendanya, berpura-pura membaca bintang. "Aku melihat kabut hitam di sekitarmu. Kau akan celaka, bahkan mungkin binasa dalam waktu dekat." Abu Nawas menunduk. Ia keluar dari tenda itu dan mulai berakting. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini dengan wajah pucat, mengenakan perban di kepala, dan berjalan pincang. Orang-orang terkejut melihatnya. "Ada apa denganmu, wahai petani?" Abu Nawas berkata lirih, "Ramalan Syekh Nujum benar, aku diserang perampok saat perjalanan pulang. Semua hartaku dirampas, bahkan istri hamba pingsan karena takut." Orang-orang terkejut. Mereka mulai percaya bahwa Syekh Nujum memang bisa meramal nasib. Namun, selanjutnya, kejadian menjadi misterius. Beberapa hari kemudian, seorang saudagar tua datang ke pasar dengan menangis. "Syekh Nujum bilang aku akan kehilangan rumah jika aku tidak menyerahkan hartaku ke kuil. Aku percaya, dan sekarang rumahku disita karena tidak bayar pajak." Kabar ini mulai menggoyahkan kepercayaan warga. Besoknya, seorang janda menamparkan Syekh Nujum di depan umum. Katanya, karena terlalu percaya ramalannya, ia menolak pinangan seorang lelaki baik, dan kini lelaki itu menikah dengan wanita lain. Suasana pun berubah. Warga mulai sadar bahwa ramalan Syekh justru membuat hidup mereka makin buruk. Saat suasana pasar memanas, Abu Nawas muncul kembali. Kali ini mengenakan pakaian aslinya. Ia naik ke atas peti dan berseru, "Wahai warga Baghdad, ramalan yang buruk bukanlah ilmu dari langit, melainkan racun yang merusak keyakinan kalian. Syekh Nujum tidak membaca bintang, dia membaca ketakutan kalian." Lalu ia menunjuk Syekh Nujum, "Kalau benar engkau bisa meramal, katakan, apa yang akan terjadi padamu 5 menit dari sekarang." Syekh Nujum tak bisa menjawab. Tiba-tiba, sekelompok warga yang marah mengusirnya dari pasar. Tenda emasnya dibongkar, dan ia lari terbirit-birit. Raja pun mendengar laporan bahwa pasar sudah kembali tenang. Ia memanggil Abu Nawas. "Sekali lagi, engkau menyelesaikan masalah tanpa kekerasan," kata raja. "Bagaimana engkau tahu bahwa ramalan itu tidak sungguhan?" Abu Nawas tersenyum. "Karena bintang-bintang adalah ciptaan Tuhan yang tenang di langit. Jika hidup manusia kacau karena bintang, maka dunia ini sudah kiamat sejak dulu. Yang menyesatkan bukan bintangnya, tetapi mulut manusia yang memanfaatkannya. Kecemasan dan ketakutan bisa tumbuh karena kita memberi mereka makan dengan kepercayaan buta. Berhati-hatilah pada siapa yang mengaku tahu masa depanmu, padahal niatnya hanya menakut-nakutimu demi keuntungan." Dan seperti biasa, Abu Nawas tidak meminta hadiah. Ia hanya ingin rakyatnya kembali tenang. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, pasar Baghdad diramaikan oleh kedatangan seorang pedagang baru. Namanya Tuan Hamid, seorang lelaki yang berpakaian necis, memakai cincin emas besar di jari, dan berbicara dengan gaya meyakinkan. Ia datang dengan membawa peti-peti kecil berisi perhiasan yang katanya terbuat dari emas murni. Tuan Hamid berkata kepada siapapun yang lewat di tokonya, "Wahai warga Baghdad, emas dari negeri seberang, emas murni dari pegunungan Persia, murah, langka, dan berkah." Karena penampilannya meyakinkan dan logat bicaranya halus, banyak orang tertarik membeli. Kalung, gelang, dan cincin laku terjual dalam waktu singkat. Tak hanya rakyat jelata, para saudagar kaya pun membeli emas dari Tuan Hamid sebagai hadiah untuk keluarganya. Namun setelah beberapa hari, keanehan mulai terasa. Seorang ibu muda datang kembali ke toko, wajahnya panik. "Tuan Hamid, cincin yang aku beli kemarin berubah warna. Kulit jariku gatal dan hitam." Tuan Hamid tersenyum tenang, "Oh, itu mungkin karena kulitmu terlalu lembab." Beberapa hari kemudian, seorang saudagar tua mengamuk. "Kalung ini berubah jadi hitam. Ini bukan emas. Kau menipuku." Tuan Hamid tetap tenang dan berkata, "Wahai Tuan, jangan salahkan daganganku kalau engkau tak tahu cara menyimpannya. Mungkin kau menyimpannya di tempat yang lembab." Orang-orang mulai mencurigai Tuan Hamid,
namun ia selalu punya alasan yang licin dan meyakinkan. Bahkan ia menyewa beberapa preman untuk melindungi tokonya dari warga yang marah. Masalah ini akhirnya sampai ke telinga sang raja, yang merasa marwah kerajaan bisa tercoreng kalau perdagangan di Baghdad tidak jujur. Maka dipanggillah Abu Nawas. "Aku tidak punya bukti bahwa emas itu palsu," kata raja, namun rakyat mengeluh dan ketertiban pasar terganggu. "Aku butuh bukti agar bisa menghukumnya dengan adil. Aku serahkan ini padamu." Abu Nawas mengangguk. Ia tahu bahwa si penjual emas palsu ini bukan lawan sembarangan. Ia licik, tenang, dan punya pengawal. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas punya rencana. Keesokan harinya, Abu Nawas menyamar sebagai orang kaya dari luar kota. Ia mengenakan jubah mahal, memakai penutup kepala berhiaskan permata, dan membawa seorang pelayan yang tak lain adalah sahabat lamanya, si Hasan. Abu Nawas berjalan dengan wibawa ke toko Tuan Hamid. "Wahai pedagang emas," katanya lantang, "aku mendengar engkau menjual emas murni. Aku sedang mencari hadiah untuk putri saudara raja. Ulang tahunnya sebentar lagi. Ia sangat suka kalung emas murni." Tuan Hamid langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Wahai tuanku yang mulia, ini keberuntungan bagiku. Aku memiliki kalung paling indah, emas murni dari negeri jauh, tak ternilai harganya." Abu Nawas pun memilih satu kalung yang paling besar dan mencolok. Ia lalu berkata, "Kalau benar ini emas murni, maka patutlah aku beri hadiah istimewa. Namun, aku tak mau tertipu. Aku ingin mengujinya dulu, di dapur istana." Wajah Tuan Hamid berubah pucat, tapi ia tetap menjaga sikap. "Silakan, Tuan, aku tidak takut pengujian." Kalung itu dibawa ke istana. Di sana, Abu Nawas meminta pelayan kerajaan merebus air dalam panci besar, lalu memasukkan kalung itu ke dalamnya. Beberapa menit kemudian, air berubah warna menjadi kehijauan dan hitam. Kalung itu berubah menjadi kusam dan menimbulkan bau logam murahan. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia membawa kalung itu kembali ke pasar, ke hadapan Tuan Hamid, di depan banyak orang. "Wahai Tuan Hamid," katanya lantang, "emasmu telah diuji. Dan hasilnya, ini bukan emas murni, melainkan campuran tembaga dan kuningan." Orang-orang bersorak marah. Tuan Hamid mencoba membela diri. "Itu pasti karena proses pemasakan yang salah." Namun Abu Nawas berkata tegas, "Kalau begitu, mari kita uji semua emasmu satu persatu, di depan seluruh warga." Tuan Hamid tak bisa mengelak lagi. Ia berusaha kabur, tapi para pengawal istana sudah bersiap. Ia pun ditangkap dan diadili. Raja sangat puas dengan penyelesaian Abu Nawas. Semua warga yang tertipu diberi ganti rugi dari harta sitaan Tuan Hamid. Emas palsunya dihancurkan, dan ia diasingkan dari Baghdad selamanya. Raja lalu berkata kepada Abu Nawas, "Kau sungguh membuat rakyat kembali percaya pada keadilan. Maukah kau menerima jabatan sebagai kepala pasar?" Tapi Abu Nawas, seperti biasa, menolak. "Hamba lebih suka mengawasi kebenaran dari luar. Kadang lebih bebas menolong dari luar istana daripada di dalamnya." Pesan moral, kejujuran adalah dasar perdagangan. Emas mungkin berkilau, tapi tak semua yang bersinar itu tulus. Dan jika seseorang terlalu banyak alasan untuk setiap kebohongannya, maka ia bukan cerdas, tapi licik. Syukurlah Baghdad punya Abu Nawas. Bukan hanya cerdas, tapi juga tak bisa dibeli. Cerita selanjutnya. Suatu pagi di pasar Baghdad, seorang petani tua bernama Pak Karim berlari-lari ke tengah keramaian sambil berteriak-teriak. "Kambingku hilang! Kambingku hilang! Dicuri orang!" Pak Karim terlihat sangat panik. Kambing itu satu-satunya hartanya yang tersisa. Ia menggantungkan hidup dari menjual susu kambing dan kotorannya yang dijadikan pupuk. Tanpa kambing itu, ia tak bisa menghidupi keluarganya. Orang-orang pun berkumpul. Beberapa mencoba menenangkan, beberapa lagi penasaran. Lalu muncullah Tuan Gofur, seorang saudagar kaya yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Karim. Dengan suara tinggi ia berkata, "Ah, sudah tua, pikun. Jangan-jangan kambingmu nyasar ke hutan. Tak usah menuduh sembarangan." Tapi Pak Karim bersikukuh, "Tidak, kambingku kuikat di pekarangan belakang. Tali tambatnya dipotong dengan pisau tajam. Ini perbuatan manusia." Karena keributan itu makin besar dan tidak ditemukan solusi, maka kasus ini dibawa ke hadapan sang raja. Dan seperti biasa, raja langsung berkata, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mendengar semua keterangan, kambing yang hilang,
tali yang terpotong, dan para tetangga yang menyangkal melihat apa-apa. Tak ada saksi, tak ada jejak. Namun Abu Nawas tahu, kadang pencuri lebih pintar dari bukti. Tapi tak ada pencuri yang bisa lari dari akal sehat. Abu Nawas meminta izin raja untuk menyelidiki sendiri dan datang ke kampung Pak Karim. Ia memeriksa pekarangan tempat kambing diikat. Ia melihat potongan tali yang rapi, bekas kaki kambing yang mengarah ke jalan tanah, dan, sesuatu yang menarik, ada jejak sandal di tanah yang lebih besar dari kaki Pak Karim, dan baunya harum minyak kasturi. Petani tua tak mungkin memakai minyak wangi, pikir Abu Nawas. Tapi orang kaya yang ingin menyembunyikan jejaknya bisa saja. Ia pun berpura-pura berkeliling dari rumah ke rumah, seolah sedang bertamu biasa. Saat masuk ke rumah Tuan Gofur, hidungnya langsung mengenali aroma yang sama, minyak kasturi. Tapi ia tak bisa menuduh tanpa bukti. Maka Abu Nawas mulai menyusun jebakan. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia berkata lantang, "Wahai warga, saya datang membawa mukjizat dari istana. Atas izin raja, saya akan menguji siapa pencuri kambing Pak Karim dengan bantuan si kambing sendiri." Orang-orang terbelalak. Kambingnya sudah kembali. Bisa bicarakah kambing itu? Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan seekor kambing baru, mirip dengan yang hilang. Ia lalu berkata, "Aku akan menaruh kambing ini di tengah aula. Siapapun yang mencuri kambing Pak Karim, nanti si kambing akan mengembik ke arahnya saat kutanya." Warga mulai gelisah. Abu Nawas pun memulai sandiwara. "Wahai kambing, katakan siapa pencurimu? Apakah orang itu ada di sini?" Kambing diam saja. Abu Nawas melanjutkan, "Aku akan menyuruh semua orang berdiri. Lalu, barang siapa yang menyentuh kambing ini, akan terlihat apakah kambing mengenalnya atau tidak." Lalu ia menambahkan, "Tapi ingat, pencuri tidak akan berani menyentuh kambing ini, karena takut kambing mengenalinya." Orang-orang pun mulai maju satu persatu menyentuh kambing. Mereka menepuk kepalanya, mengelus tubuhnya, bahkan ada yang menggoda. Namun, saat giliran Tuan Gofur, ia hanya tersenyum kaku dan berdiri di tempat. "Aku tidak suka binatang," katanya ringan, "aku alergi bulu kambing." Abu Nawas mengangguk. Lalu ia berkata, "Terima kasih semua, sekarang aku tahu siapa pencurinya." Orang-orang bingung. Abu Nawas lalu berkata, "Sebelum acara ini, aku mengolesi tubuh kambing dengan arang hitam yang tak tampak di malam hari. Semua orang yang menyentuh kambing, tangannya kini akan hitam." Orang-orang saling melihat tangan mereka. Semuanya tampak hitam kecuali satu orang, Tuan Gofur. Wajahnya pucat, lebih besar dari, "Kau tidak menyentuh kambing karena kau takut," kata Abu Nawas, "bukan karena alergi. Kau takut kambing mengenalmu, dan lebih takut pada arang tipuanku." Tuan Gofur tak bisa berkutik. Ia mengaku bahwa ia mencuri kambing karena dendam lama kepada Pak Karim yang pernah menolak menjual tanah warisan. Ia pun dihukum sesuai aturan kerajaan. Kambing dikembalikan, dan seluruh kampung memuji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja tertawa puas saat mendengar laporan itu. "Abu Nawas," katanya, "kau menangkap pencuri tanpa pedang, tanpa prajurit, hanya dengan kambing dan akal sehat." Namun seperti biasa, Abu Nawas hanya menjawab, "Yang dibutuhkan rakyat hanyalah keadilan, dan sedikit logika." Pesan moral, jangan remehkan orang jujur yang kehilangan hartanya, karena yang benar tak akan diam jika dibela oleh kebenaran. Dan jangan pikir kamu bisa lolos dari kejahatan, karena akal orang cerdas bisa menjebak tanpa kau sadari. Dan Baghdad, untungnya, punya Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, raja sedang berkeliling istana sambil ditemani penasihat istana. Ia sedang gelisah karena tikus-tikus di istana mulai merajalela, menggigiti karpet mewah, makanan istana, bahkan sebuah miniatur patung tikus emas yang menjadi hiasan langka di ruang harta karun kerajaan. "Tikus menggigit patung tikus emas?" tanya raja heran. "Benar, Paduka," jawab kepala penjaga, "hampir tidak masuk akal." Raja murka, "Jika tikus berani menggigit emas, maka ini bukan tikus biasa," katanya, "ini pasti tikus-tikus berhati maling." Raja pun memanggil Abu Nawas. Ia ingin mengetahui siapa dalang di balik kejadian ini. Sesampainya Abu Nawas di istana, raja berkata, "Abu Nawas, harta kerajaan mulai digerogoti. Bahkan tikus pun berani menyentuh emasku. Cari tahu siapa dalangnya. Bila perlu,
cari seekor tikus yang bisa mencuri emas. Abu Nawas menunduk dalam-dalam dan berkata, "Baik, Paduka, tapi hamba butuh waktu dan sedikit bantuan, serta sebuah kereta kerajaan." Raja bingung, kereta untuk apa? Abu Nawas menjawab tenang, "Untuk menangkap tikus emas, tentu hamba harus menyamar sebagai saudagar kaya. Tikus seperti itu pasti hanya tertarik pada kemewahan." Esok harinya, Abu Nawas menyamar sebagai saudagar besar. Ia membawa kereta emas keliling pasar sambil menyebar kabar. "Lebih besar dari, wahai penduduk Baghdad. Barang siapa yang menemukan tikus emas yang menggigit harta raja, akan diberi 10 keping emas murni." Kabar itu menyebar cepat. Banyak warga penasaran, tapi tak satu pun membawa bukti. Namun, 3 hari kemudian, datanglah seorang pedagang tikus bernama Muhtar. Ia berkata, "Tuan saudagar, aku memiliki tikus-tikus yang sangat terlatih. Mungkin salah satunya pernah masuk istana, dan menggigit emas raja." Abu Nawas tersenyum. Ia pun membawa Muhtar menghadap raja. Di hadapan Baginda, Muhtar menunjukkan seekor tikus besar berwarna abu-abu. "Ini, Paduka, mungkin dia pelakunya. Ia pernah aku latih masuk ke dapur besar dan gudang orang-orang kaya." Raja marah, "Berani sekali kau melatih tikus mencuri harta istana." Muhtar ketakutan, "Ampun, Paduka. Aku tak tahu tikusku mencuri emas. Aku kira hanya gandum dan keju." Abu Nawas lalu membuka karung-karung Muhtar dan menemukan potongan kecil emas di sela-sela jerami. Ternyata, Muhtar memiliki tikus-tikus terlatih yang bisa membobol gudang dan mencuri perhiasan. Dan lebih parah lagi, patung tikus emas istana bukan digigit, tapi ditukar dengan salinan palsu oleh Muhtar yang diam-diam menyusup ke ruang penyimpanan saat menyamar sebagai petugas pembersih. Raja tercengang. "Bagaimana kau tahu ini bukan pekerjaan tikus biasa, Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa pelan dan berkata, "Tikus bisa menggigit keju, tapi tidak bisa menilai harga emas. Maka saat saya dengar ada yang menggigit patung emas, saya tahu itu pasti ulah manusia berhati tikus." Raja memerintahkan agar Muhtar dihukum sesuai kejahatannya, dan harta emas istana pun berhasil diselamatkan. Tikus-tikus peliharaannya disumbangkan ke lembaga pelatihan hewan, tentu setelah diperiksa agar tak membawa emas di gigi-gigi mereka. Raja pun memuji Abu Nawas. "Kau memang bisa mencium bau tikus bahkan sebelum jebakan dipasang." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena yang licik itu bukan tikusnya, Paduka, tapi manusia yang bertingkah seperti tikus." Pesan moral, kadang pencuri tidak datang dalam bentuk menakutkan, tapi dalam rupa biasa yang cerdik dan sabar. Harta bisa dicuri, tapi akal sehat seperti milik Abu Nawas, tak ternilai harganya. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi di Baghdad, seorang pedagang kain bernama Salim berteriak-teriak di pasar. "Celaka, keledaiku dicuri, barang daganganku lenyap." Orang-orang mulai berkumpul. Salim menunjuk seorang pemuda bernama Rafi, yang kebetulan sedang menarik keledai serupa tak jauh dari sana. "Itu keledaiku, aku kenal tanda di telinganya." Rafi membela diri, "Tidak, ini keledai milikku sejak kecil. Aku membelinya dari pamanku di desa." Keduanya bersitegang, karena tidak ada saksi, dan masing-masing bersumpah keledai itu milik mereka. Warga pun menyarankan, "Bawa saja kasus ini kepada Abu Nawas." Sesampainya di hadapan Abu Nawas, Salim dan Rafi kembali adu mulut. Mereka menunjukkan telinga keledai, ekor, bahkan bekas goresan di kakinya sebagai bukti. Namun keledai itu tetap diam. Ia hanya meringkik dan mengunyah jerami, seolah berkata, "Bukan urusanku." Abu Nawas lalu mengangguk dan berkata, "Karena kalian tak berhenti saling menyalahkan, maka keledai ini sendiri yang harus bicara." Orang-orang melongo. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Keledai tak bisa bicara." "Tunggu saja besok pagi," jawab Abu Nawas. "Aku akan menginap bersama keledai ini di gudang istana. Biarkan aku yang menginterogasinya." Malam pun tiba. Abu Nawas membawa keledai ke gudang istana. Ia membawa beberapa kantong garam, gula, dan kain bekas. Ia memperhatikan keledai itu sepanjang malam. Sesekali ia bergumam sendiri dan mencatat sesuatu. Penjaga istana yang mengintip pun tak mengerti apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Pagi harinya, semua orang berkumpul di alun-alun. Abu Nawas muncul bersama keledai yang tampak segar dan bersih. Ia berdiri di depan Salim dan Rafi, lalu berkata, "Aku sudah tahu siapa pemilik keledai ini, karena ia telah bicara kepadaku tadi malam."
Kerumunan mulai tertawa geli. Abu Nawas mulai berhalusinasi, bisik seseorang. Abu Nawas melanjutkan, saat aku sodorkan karung garam kepada keledai ini, ia mundur ketakutan. Tapi saat aku sodorkan sehelai kain, ia maju dan mengendus-endus. Dan saat aku tuang air ke dalam ember kayu, ia mencelupkan mulutnya pelan-pelan seolah terbiasa. Orang-orang terdiam. Kesimpulannya, kata Abu Nawas sambil tersenyum, keledai ini milik pedagang kain. Ia lebih mengenal bau kain daripada bau garam atau air kotor. Jika ia terbiasa membawa kain, berarti ia milik Salim. Raffi akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah, aku mengaku. Aku menemukannya di pinggir sungai kemarin sore. Kukira keledai liar. Abu Nawas menjawab, kalau begitu, niatmu tak sepenuhnya jahat. Tapi kamu tetap mengambil yang bukan milikmu. Maka kamu harus membayar 1 gulungan kain kepada Salim sebagai ganti rugi. Raffi mengangguk setuju. Raja yang mendengar kabar ini pun tertawa dan berkata, Abu Nawas, bahkan keledai pun bisa kau ajak kerja sama untuk menegakkan keadilan. Pesan moral, jangan buru-buru menilai siapa yang benar hanya dari teriakan paling keras. Kadang kebenaran tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang tak disadari. Dan bagi Abu Nawas, bahkan seekor keledai pun bisa menjadi saksi bijak. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Baghdad menerima hadiah dari penguasa negeri jauh, seekor kuda putih yang sangat langka. Warnanya bersih seperti salju, matanya tajam, dan geraknya lincah seperti angin gurun. Raja sangat menyukai kuda ini dan menjadikannya kuda kerajaan yang hanya boleh ditunggangi oleh Baginda sendiri. Raja memberi perintah, siapapun yang merawat kuda ini harus sangat hati-hati. Jika kuda ini hilang, orang itu akan dihukum berat. Beberapa minggu kemudian, istana gempar. Kuda putih kesayangan raja hilang dari kandangnya. Pengawal istana panik, penjaga kandang gemetar, dan seluruh pelayan diperiksa satu persatu. Raja marah besar, tangkap semua penjaga malam. Periksa seluruh pasar, cari sampai ke pelosok desa. Namun hasilnya nihil. Kuda itu seperti menghilang di telan bumi. Raja semakin murka, lalu memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Saat dipanggil menghadap, Abu Nawas bersujud hormat. Raja langsung berkata, kudaku hilang. Semua penjaga bilang mereka tidak tahu. Aku ingin kau temukan pencurinya. Kalau tidak, kau pun akan kutahan. Abu Nawas tenang saja. Ia berkata, Paduka, beri hamba waktu 1 malam saja. Besok pagi hamba akan hadir membawa kabar siapa pencurinya. Raja setuju. Malam itu, Abu Nawas meminta agar semua penjaga, pengawal, pelayan, dan pejabat istana berkumpul di aula istana. Ia membawa sehelai karpet besar dan seekor keledai tua. Abu Nawas berdiri di tengah aula dan berkata, keledai ini bukan sembarang keledai. Ia bisa mencium pencuri hanya dari bau tangan. Siapapun yang menyentuhnya, akan membuat keledai ini menggelengkan kepala kalau ia merasa ada bau jahat. Para penjaga dan pelayan terdiam. Abu Nawas menyuruh semua orang bergiliran menyentuh ekor keledai lalu berdiri ke samping. Satu persatu mereka melakukannya. Setelah selesai, Abu Nawas tiba-tiba berkata, sekarang, mari kita lihat siapa yang tidak menyentuh keledai ini. Orang-orang bingung. Semua sudah menyentuh, bukan? Tapi Abu Nawas tersenyum dan berkata, sebenarnya ekor keledai itu sudah kuolesi tinta hitam tak berbau. Tapi yang takut ketahuan pasti tidak benar-benar menyentuhnya. Ia memeriksa tangan mereka satu persatu. Dan benar saja, seorang penjaga terlihat tangannya bersih, tidak ada tinta sedikit pun. Kenapa tanganmu bersih? Tanya Abu Nawas tajam. Penjaga itu gelagapan, dan akhirnya mengaku bahwa ia yang mencuri kuda raja dan menjualnya diam-diam ke saudagar di luar kota. Kuda raja berhasil ditemukan dan dibawa kembali ke istana. Raja sangat senang dan kagum akan cara Abu Nawas mengungkap pencuri tanpa kekerasan, hanya dengan akal dan sedikit jebakan sederhana. Abu Nawas, kata raja, kau seperti punya sihir di dalam kepalamu. Bukan sihir, Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, hanya akal sehat yang disetrika hingga licin. Kejujuran bisa hilang lebih cepat dari seekor kuda, tapi akal cerdas bisa menangkapnya kembali lebih cepat dari angin. Kadang, untuk menemukan pencuri, kita hanya butuh keledai dan ide cemerlang. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, suasana istana Baghdad tampak ramai.
Seorang menteri tinggi kerajaan baru saja menerima jubah kehormatan dari raja sebagai tanda pengakuan atas jasanya. Jubah itu terbuat dari sutra halus, berhiaskan benang emas, dan ditenun oleh tangan pengrajin terbaik dari Persia. Sang menteri begitu bangga, ia berkeliling kota, pamer sana-sini, dan berkata pada semua orang, "Lihatlah jubahku, ini tanda kehormatan, tak ada yang setara denganku di Baghdad." Sayangnya, sikapnya berubah congkak. Ia menjadi sombong dan mulai merendahkan orang lain, termasuk para fakir miskin dan pelayan istana. Tak tahan melihat kesombongan menteri itu, raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, titah raja, aku ingin kau mengajarkan pelajaran pada menteri itu. Tapi dengan cara yang halus, tanpa mempermalukannya langsung di depan umum." Abu Nawas mengangguk, lalu menyusun rencana. Ia meminjam sebuah jubah tua, compang camping, milik pengemis yang biasa duduk di gerbang pasar. Minggu berikutnya, istana mengadakan jamuan besar, dan semua menteri, pejabat, dan tamu terhormat diundang. Abu Nawas pun datang, dengan mengenakan jubah kumal dan bau itu. Di gerbang istana, para penjaga mencegatnya. "Tuan Abu Nawas, Anda tidak bisa masuk dengan pakaian seperti itu." "Mengapa tidak?" jawab Abu Nawas tenang. "Bukankah aku juga diundang oleh Baginda?" Para penjaga bingung, tapi akhirnya membiarkannya masuk karena takut dimarahi raja. Saat Abu Nawas masuk ke ruang pesta, para tamu menoleh dengan heran. Menteri yang sombong tadi langsung mencibir, "Astaga, apakah kita sedang mengadakan pesta untuk kaum pengemis juga sekarang?" Abu Nawas hanya tersenyum. Ia berjalan ke meja makan, dan menuangkan sup ke lengan jubahnya. Ia lalu menyendok makanan dan menyuapkan ke jubahnya, bukan ke mulutnya. Orang-orang terperanjat. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memberi makan jubahmu?" tanya sang raja, yang kini menahan tawa. Abu Nawas menjawab lantang, cukup agar semua mendengar. Karena hanya jubah yang dihormati di pesta ini, bukan orangnya. Semua tamu terdiam. Menteri itu menunduk malu. Ia sadar betapa selama ini ia hanya membanggakan penampilan luar tanpa memperhatikan kebaikan dan sikap. Raja pun tersenyum puas. "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa pelajaran terbaik bisa disampaikan tanpa suara keras." Menteri itu lalu berdiri dan berkata, "Aku mohon maaf atas kesombonganku. Aku telah lupa bahwa kehormatan sejati datang dari hati, bukan dari hiasan tubuh." Pesan moral, kadang, dunia terlalu sibuk memandang baju, bukan isi kepala. Namun, Abu Nawas mengingatkan bahwa keanggunan sejati berasal dari akhlak, bukan dari kain mahal. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang kaya datang menghadap raja. Ia mengadukan masalahnya. "Paduka Raja, saya kehilangan satu karung uang emas di pasar. Saya yakin salah satu buruh angkut yang mencurinya." Raja menyuruh pengawal menyelidiki. 5 orang buruh yang saat itu sedang bekerja di sekitar lokasi langsung ditangkap dan dibawa ke istana. Namun semuanya mengaku tidak tahu menahu. Raja bingung, tak ada bukti, dan tak ada yang mengaku. Maka raja pun memanggil Abu Nawas, si penasihat licik tapi jujur. Abu Nawas mendengar laporan dari sang pedagang dan memeriksa para buruh. Setelah diam sejenak, ia berkata kepada raja, "Paduka, beri hamba waktu 1 malam. Besok, hamba akan temukan siapa pencurinya." Lalu Abu Nawas membawa 5 buruh itu ke rumahnya. Di sana, ia memberikan masing-masing tongkat bambu. "Ambillah tongkat ini, simpan sampai esok pagi. Ini bukan tongkat biasa. Jika salah satu dari kalian adalah pencuri, tongkatnya akan bertambah panjang sejengkal saat fajar menyingsing." Kelima buruh ketakutan. Mereka membawa pulang tongkat itu dalam diam. Pagi-pagi, para buruh kembali membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas mengukur kelima tongkat tersebut satu persatu. Lalu dengan lantang ia berkata, "Ini dia pencurinya." Abu Nawas menunjuk salah satu buruh. Buruh itu pucat pasi. "Bagaimana kau tahu?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum. Karena tongkatnya justru lebih pendek, bukan lebih panjang. Ia takut tongkatnya tumbuh, jadi semalam ia memotongnya sedikit. Orang itu langsung sujud dan mengaku telah mencuri uang si pedagang. Emas ditemukan di tempat persembunyiannya dan dikembalikan kepada pemiliknya. Pedagang itu girang bukan main. Namun Abu Nawas menatap tajam sang pedagang dan berkata, "Wahai pedagang, lain kali bersedekahlah kepada para buruh yang membantu memikul hartamu.
Mungkin, pencuri itu takkan menjadi pencuri jika kau lebih dermawan. Sang pedagang menunduk malu. Ia pun berjanji akan bersikap lebih baik kepada para pekerja. Pesan moral, kadang yang membuat seseorang mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena keserakahan orang lain yang membuat mereka merasa tak dihargai. Namun, kejujuran dan akal sehat, seperti biasa, akan selalu menemukan jalan. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Baghdad sedang berjalan-jalan di taman istana. Ia menemukan sebuah ember perak tua yang tampak berdebu dan tak terpakai. Entah kenapa, Raja tiba-tiba menganggap ember itu sangat berharga. "Ini bukan ember biasa," kata Raja. "Ini pasti peninggalan leluhur. Mulai hari ini, siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan dihukum berat." Para pelayan pun menjadi takut. Ember itu diletakkan di tengah halaman taman, dijaga 2 pengawal, dan diberi atap kecil agar tidak kehujanan. Seluruh Baghdad pun heboh. Ember yang sebelumnya dianggap tak penting, kini disakralkan dan dijaga seperti harta karun. Namun beberapa hari kemudian, ember itu hilang. Penjaga taman gemetar ketakutan. Mereka tak tahu kemana perginya ember itu. Para pelayan dan pengawal saling menuduh. Akhirnya, masalah itu pun sampai ke telinga Raja. Raja naik pitam. Ia memerintahkan agar semua penjaga taman dan pelayan yang sempat lewat diseret ke istana. Tapi seperti biasa, semua menyangkal. Tak ada yang mengaku menyentuh apalagi mencuri ember itu. "Panggil Abu Nawas," teriak Raja, "kalau tidak ditemukan dalam 2 hari, kalian semua masuk penjara." Saat Abu Nawas datang, ia tak langsung mencari ember. Ia justru meminta agar semua tersangka dikumpulkan di satu ruangan. "Aku punya seekor kucing ajaib," katanya. "Kucing ini bisa mengeong hanya saat pencuri berada di dekatnya." Abu Nawas membawa masuk seekor kucing biasa, lalu berjalan pelan di antara para pelayan yang ketakutan. Setiap kali lewat, ia pura-pura menunggu reaksi sang kucing. Tentu saja, kucing itu diam saja. Tapi beberapa pelayan mulai terlihat gelisah. Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk satu orang dan berkata, "Kau pencurinya, bagaimana kau tahu?" tanya sang raja, heran karena kucingnya tidak mengeong sama sekali. Abu Nawas menjawab, "Karena dialah satu-satunya yang terus-menerus menunduk dan menghindari tatapan kucing. Bukan karena takut kucing, tapi karena takut ketahuan." Pelayan itu pun langsung berlutut dan mengaku. Ternyata, ia mengambil ember itu untuk dijual ke tukang besi karena mengira benda itu tak berguna dan raja tak akan menyadari. Ember ditemukan kembali dan diletakkan di tempat semula. Raja tidak jadi marah, malah tertawa geli melihat cara Abu Nawas menyelesaikan kasus hanya dengan seekor kucing biasa. "Abu Nawas, kau benar-benar tidak pernah kehabisan akal. Selama orang bersalah masih punya rasa takut, saya hanya perlu sedikit sandiwara untuk membuat mereka bicara." "Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum. Pesan moral, kadang, yang paling menakutkan bukan alat penyiksa, tapi rasa bersalah yang mengendap di dalam hati. Dan terkadang, kucing biasa bisa lebih efektif dari interogasi.